Gue lagi kepikiran sesuatu. Mudah-mudahan sih ini cuma pemikiran liar gue doang ya, nggak beneran gitu. Mudah-mudahan gitu kan. Jadi pemikiran gue gini. Kan kita kemarin kan abis merdeka dari COVID 2 tahun ya. Setelah 2 tahun kita COVID dari tahun 2020, dari tahun 2020 sampai 2022. Kemudian kita merdeka dari COVID 2 tahun gitu. 2 tahun sampai 2024. Ini berarti tahun ya 2 tahun tuh kita merdeka. Nah terus kemarin tuh gue abis ngeliat kayak berita gitu di China ada lagi virus baru yang udah jadi pandemi di sono. Kalau ini menyebar lagi seluruh dunia bisa jadi pandemi lagi. Nah gue jadi kepikiran satu hal. Gue kan pernah ngaji ya, bukan pernah sih, bisa dibilang hampir rutin gue ngaji ya, ngaji kajian gitu lah, ngaji kajian gitu ngebahas hadis dan Quran. Nah ini aduh gimana ya, gue tuh inget banget kata ustadznya gitu kan, kata ustadznya nanti akan ada masa gitu, di hadis itu, jadi hadis gitu kan, menyampaikan hadis itu berkata nanti akan ada masa di mana 2 tahun kita akan paceklik gitu kan, 2 tahun kita paceklik, bisa dibilang kekeringan gitu kan, kekeringan ya, termasuk paceklik itu kan masa susah ya, susah gitu kan. Nah seperti di covid itu kan masa susah guys, 2 tahun secara global, mendunia, ini benar-benar kesusahan yang mendunia, jadi nggak cuma satu negara doang. 2 tahun kemudian kita akan merdeka selama 2 tahun. 2 tahun itu ntar kita bakalan hasil panennya bagus segala macem. Gue ngerasain nih 2 tahun ini rezeki gue bagus banget guys, daripada pas covid gue tuh sampai nganggur 10 bulan gitu kan, makanannya susah. Tapi setelah covid ini kayaknya rezeki gue bagus banget gitu, alhamdulillah gitu kan. Nah tapi habis itu akan ada lagi, setelah 2 tahun itu akan ada lagi masa 3 tahun paceklik yang lebih parah daripada 2 tahun sebelumnya gitu. Nah ini mulai nih ini mulai nih. Ini kalau sampai ini virus baru dari Cina nyebar lagi, terus tiba-tiba dilalah 3 tahun. Lu tahu nggak itu ciri-ciri apa? Lu tahu nggak, kalau lu yang sering ngaji pasti lu tahu tuh ciri-ciri apa. Yang 2 tahun paceklik, 2 tahun bebas, kemudian 3 tahun paceklik lagi. Setelah itu apa, lu tahu? Lu tahu nggak? Iya, 3 tahun setelahnya ada keluar Dajjal. Dajjal cucu. Dajjal, oke, Dajjal. Gue selama ini mikir, ini cuma pemikiran liar gue aja. Please, ini cuma pemikiran liar gue aja, jangan sampai ini terjadi beneran. Gue belum nikah, gue masih muda. Terus gue pikir kayak gitu kan, lah hari ini ada orang ngetek ke gue ke Viti yang ngebahas tentang Muhammad Qasim. Gue dengerin Muhammad Qasim ini berbicara, gue pikir nih ngablu nih ya kan, katanya mimpi ketemu Nabi berkali-kali, mimpi ketemu ngeliat Allah dan sebagainya. Gue pikir nih kayaknya ngablu nih, tapi gue liat-liat lagi kok dia kayaknya kok divalidasi oleh banyak ustadz kondang gitu kan, baik divalidasi orang, bahkan sampai ke negara, bahkan sampai negara-negara lain kenal dia gitu. Kok bisa ya? Tar dulu dah. Oke, kita kan berpikir sekarang yang namanya Imam Mahdi. Ini pemikiran liar gue doang ya, Imam Mahdi. Setahu gue, seingat gue ketika gue kajian ya, ciri-ciri Imam Mahdi adalah, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Imam Mahdi itu adalah orang yang namanya sepertiku, Muhammad, sama-sama Muhammad. Namanya sepertiku, sama-sama Muhammad berarti. Namanya sepertiku, fisiknya juga sepertiku, hampir sepertiku. Tapi akhlaknya tidak sepertiku. Maksudnya kalau Nabi itu akhlaknya 100, nah si Imam Mahdi itu akhlaknya 80 gitu. Jadi nggak setara akhlaknya, lebih tinggi Nabi tetap. Tapi sama-sama baik gitu kan. Oke. Terus gue lihat lagi nih ciri-ciri fisik ya kan. Oke, ternyata pas gue telah lagi, ternyata Muhammad Qasim ini Habib, keturunan Nabi. Oke, fine. Hadis pertama bahwasanya Imam Mahdi, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, adalah orang keturunanku ya kan, keturunanku. Oke, ini orang keturunan Nabi, ternyata keturunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, seorang habaib. Oke, apalagi nih? Kita lihat ciri-ciri fisiknya gitu. Katanya ciri-ciri fisik Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu alisnya seperti busur panah. Terus gue ngeliat ini manusia, loh iya sama kayak busur panah kayak gini guys, melengkung seret gitu. Kan kalau gue kan gini doang nih, lurus doang nih. Kalau ini bener-bener seret sampai bawah gitu. Oke, terus gue pikir lagi, Imam Mahdi nanti, ciri-ciri Imam Mahdi adalah orangnya itu nggak terlalu pintar agama, nggak terlalu pintar agama, cuma nggak terlalu pintar, biasa aja gitu, kayak ulama-ulama biasa gitu. Nah nanti ketika turunnya Dajjal, ketika masanya dia akan diangkat sebagai seorang Imam Mahdi, dia itu akan dibuat sama Allah Subhanahu Wa Taala dalam satu malam
menjadi orang yang sangat khatam dengan agama. Jadi ngerti semua tuh tiba-tiba tentang soal agama. Ngerti semua pokoknya tuh. Mungkin lewat mimpi atau apa nggak ngerti, gitu kan. Pokoknya dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala bahwasanya dia langsung ngerti semua tentang agama tuh dalam waktu 1 malam. Berarti kan lewat mimpi ya. Terus habis itu orang-orang seluruh dunia ini akan membaiat orang ini sebagai Imam Mahdi. Nah, gue pikir lagi nih. Gimana caranya orang ya seluruh dunia bisa sepakat untuk membaiat satu orang? Nih, berarti kan satu orang ini harus terkenal dulu nih. Satu orang ini harus viral dulu nih, seluruh dunia harus tahu dulu dia tuh siapa tuh, ya kan? Baru bisa orang-orang kepikiran buat membaiat dia gitu. Nah, ternyata si Muhammad Qasim ini ternyata sudah terkenal sampai ke dunia-dunia lain, di dunia lain, sampai ke seluruh dunia gitu. Sudah terkenal. Dan akan OTW terkenal. Sudah terkenal malah. Gue ya Allah. Gue berharap sih ini cuma pemikiran liar gue doang ya. Pemikiran liar gue doang ya kan. Gue belum nikah, gue belum punya anak, gue masih muda. Ya Allah, mana masih muda lagi, karena gue takutnya nanti di zaman keluarnya Dajjal itu bakal ada persekusi di mana-mana, guys. Puyeng gue persekusi di mana-mana. Wah, pokoknya yang gak mau ikut Dajjal persekusi. Aduh, puyeng gue. Puyeng gue gimana ya. Mendingan lu pada tobat dah.